hidungnya orang Kristen itu bukan setan, tetapi rohnya Bapa. Coba buka Ayub 27 ayat ketiga. Jadi yang membuat Anda sakit, yang membuat ada upil di dalam hidung Anda itu adalah rohnya Theos. Ayub 27 ayat ketiga. Ini, abang nggak usah pakai Google. Ini saya bantu dari sini bang. Halo bang, abang, nggak usah Google bang, saya bantu bang. Kurang apa coba saya, bang, abang. Jadi kalau di dalam Islam ya setan bergelantungan di hidung itu sesuatu yang lumrah, sesuatu yang wajar. Tetapi dalam ajaran Kristen, dalam Alkitab, yang bergelantungan jadi upil di hidung kita adalah rohnya Theos. Nih saya tunjukkan. Coba abang baca sendiri. Ayub 27 ayat ketiga. Coba dibaca. Yang kencang bacanya, jangan dalam hati. Jangan yang kencang bacanya jangan dalam hati. Coba dibaca yang kencang. Masih ada padaku dan roh Allah masih dalam lubang hidungku. Nah, baik. Kurangan. Udah itu saja. Ternyata yang berdiam diri, yang bersemayam di dalam hidungnya orang Kristen itu adalah rohnya Theos. Dia bersemayam jadi upil di hidung kita. Nah, jadi memang ini yang dari penciptaan itu Allah menghembuskan nafas kepada manusia untuk hidup. Waktu Adam diciptakan, rohnya Allah itu menghembuskan nafas. Itu betul, tapi karena kekuatan iblis, karena dalam faktanya saat ini banyak juga iblis yang bisa masuk dalam hidung manusia. Iya, bagaimana berarti iblis kerjasama dengan rohnya Theos di sini? Yang satu jadi upil. Loh, Ayub 27 ayat ketiga, roh Allah bersemayam di upil kita. Menurut ajaran Kristen. Iya, makanya gini bang. Saya sampaikan dari sejak saya tahun 2009 saya sampaikan apapun hujatan, apapun yang dipermasalahkan oleh para penghujat Islam tentang Islam itu ditampol dengan ayat kitabnya sendiri. Mereka mempersalahkan hidup. Sebentar bang, sabar bang. Sabar. Iya sabar. Mereka saya sampaikan dulu. Anda ini kan mahirnya, jadi saya sampaikan dulu. Memang fakta dalam Al-Quran disampaikan bahwa iblis itu bersemayam juga di lubang hidung. Di Alkitab juga dikatakan roh Allah juga bersemayam di hidung kita. Memang betul tidak ada dua kitab ini memang betul, tetapi tergantung orangnya. Ya sudahlah. Kalau itu orang memang benar-benar dengan Roh Kudus, maka yang bersemayam adalah Roh Allah. Tetapi kalau yang benar-benar kesetanan, makanya roh setan juga bersemayam di hidung kita. Jadi memang fakta dua kitab ini betul. Kerjasama nih. Iya baik, kerjasama berarti bang antara. Tidak ada orang yang sedikit Tuhan, sedikit roh Allah, ada sedikit roh setan. Nah, itu kan itu ada pada orang yang tertentu saja. Jadi memang betul dua kitab ini menyampaikan hal-hal yang benar. Itu yang mau saya sampaikan, bukan penghujatan. Anda itu salah tafsir. Enggak, maksudnya Edis kan Anda ngambilnya dari si Edis, ya kan? Ya, justru saya mau tanyakan. Kok tidak? Tadi katanya dari Edis, Bang. Iya, saya kan dengar dari Anda tadi, Bang. Bang Nandar, saya dengar dari Edis hadis kalau setan. Iya. Anda kan menyampaikan. Iya baik. Anda menyampaikan kan Edis TV itu untuk memframing, untuk menghujat kan bahwa setan ada di dalam setan ada di dalam lubang hidung. Kenapa Kristen tidak mempermasalahkan kalau rohnya Tuhan mereka itu menjadi upil di dalam hidung mereka bersemayam? Bukan upilnya tapi roh Allah. Iya, kalau sambil dipraktekkan dia jadi korek-korek kuping nih. Ya berarti dia bersinergi dengan upil, bersinergi dengan ingus. Karena yang bersemayam dalam lubang hidung kita itu ya upil dan ingus, Bang. Di dalam mulut kita ini ada
Oke lah, kalau mas kalau bahas itu oke lah. Kalau Anda mengakui di dalam lubang hidung Anda ada iblis, ya terserah Anda. Kalau Anda mengakui sebagaimana Ayub 27 ayat bisa ketiga, merasakan kalau iblis itu kadang-kadang bisa nginap di nah hidung itulah. kita. Itu kalau saya lewat Itulah orang, teman-teman saya Oten. kalau lewat Kalau orang sudah dan terbukti dengan tiba-tiba ayatnya sendiri, baru mereka, oh iya benar ini. enggak bang. Ya Biasanya udah bang, saya baik. kenyataan Saya nggak mau membahas upil. Saya mau membahas ya tauhid atau tritunggal. Abang mau atau tidak? begini bang, kalau saya itu sudah Lagi. pengalaman dinaikkan oleh Yesus ke surga, jadi saya tidak mau bahas tauhid atau Tritunggal. Ya saya kenal bahwa yang suaranya Yesus yang berbicara kepada saya, yang mengangkat saya ke surga, ke langit, itu adalah Yesus. Gitu bang. Anda kayaknya Kristen karismatik ini. Iya nggak? Kristen karismatik Anda ya? Jangan kasmat bang. Banda Iya Aceh kan? mau gempa aja saya tahu bang. Iya, Kristen karismatik ini abang. Ya udah, mau bahas ini nggak? Kalau nggak ya sudah abang silahkan turun, nggak apa-apa. Karena saya diskusi ilmiah, bukan diskusi halu bang. Oke. Ada data, ada fakta. Oke deh, kalau kita lebih ke spiritual yang dunia Siap, tidak bisa siap, siap. dijangkau manusia. Memang kalau aliran karismatik ini seperti luga tambunan. Jadi jualannya itu ya naik ke sorga, turun ke neraka, naik ke sorga, udah gitu aja. Itu silahkan Anda imani sebagaimana kepercayaan Anda karena dilindungi oleh undang-undang atau konstitusi di negara kita. Silahkan. Saya nggak mau mencampur adukan perdiskusian dengan keyakinan dan kepercayaan tanpa data dan tanpa dalil. Begitu bang, Kristen. Ada lagi bang? Ya baik, Itu aja makasih. bang. Oke. Ya siap. Iya, iya. Jadi begitu teman-teman Kristen ini mau mendiskreditkan iblis yang ada di dalam hidung, tapi ternyata Tuhan mereka bersemayamnya di lubang hidung. Jadi kalau sudah kena tampol, ngeles kemana-mana. Lebih mulia mana Tuhan bersemayam di dalam hidung atau setan yang bersemayam di dalam hidung? Jeder. Sini debater Oten yang paling hebat, naik. Ya. Ku sadari akhirnya kau tiada duanya, tempatku bersimpu di dalam segala mara bahaya. Gue masak Kristen atau Muslim? Kristen. Ya baik, Anda belum bisa open cam, layarnya kecil, maka saya tetap terima meskipun Anda belum bisa open cam, karena memang tidak bisa open cam bukan karena nggak mau open cam, tetapi karena followernya cuma 3 ya. Baik, gue masak. Terima kasih. Bahasanya Ya. Tauhid versus Tritunggal. Anda Kristen Katolik atau Kristen Protestan? Tritunggal dan Trinitas. Enggak, Katolik juga Tritunggal. Maksud saya Anda itu Katolik atau Protestan? Protestan. Baik. Ya. Ya, silakan. Tauhid versus Tritunggal. Ya, jangan gemetar. Oke. Gemetar. Tenang, Oke, tenang, nggak usah. tenang. Tenang. Jadi gini, Ya. pertanyaan saya, Silakan. apakah Anda paham fisika atom atau kimia atom? Bang, saya nggak membahas. Saya tidak Iya, membahas karena ini fisika. hubungannya Ya, sabar dengan dulu, fisika. sabar dulu, Oke. sabar. Saya tidak membahas fisika, saya tidak membahas kimia. Kalau toh Anda ini punya dalil, ya sabar dulu. Sabar dulu, ini sabar dulu. Iya, sabar. Ini ya, saya jelaskan dulu. Saya tidak membahas fisika, saya tidak membahas kimia. Kalau Anda punya dalil di dalam Bible Anda yang didukung dengan fisika, yang didukung dengan kimia, silahkan Anda paparkan. Tetapi yang harus kita utamakan adalah dalil dulu. Kalau dalil Anda disokong dengan kimia, dengan fisika, silahkan. Nah, pertanyaan saya begini. Ini pertanyaan yang si Edis bubuk tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Kalau Anda mampu menjawab pertanyaan saya di sini, berarti Anda lebih hebat dari Edis. Karena Edis aja tidak bisa. Begini, Tuhan itu bako atau tidak? Atau Tuhan itu kekal atau tidak menurut Anda?
Tuhan artinya, Sebentar. saya jelaskan dulu. Ya. Saya tanya singkat, Anda jawab singkat. Tuhan itu kekal atau tidak menurut Anda? Segala sesuatu kekal. Kekal. Tuhan itu punya nama atau tidak menurut Anda? Kalau di Bible belum pernah memberitahu nama yang Maha Pencipta. Kata siapa? Kata siapa Tuhan tidak pernah memberikan nama, tidak pernah memberi informasi kalau dia punya nama? Ada, Pak, di dalam Yesaya 42 ayat 8. Coba Anda lihat. Yesaya 42 ayat 8. Ya, di dalam bahasa Ibraninya begini. Anochi akulah, Yud He Vav He, akulah Yahweh. Hu Semi, itulah namaku. Nah, Tuhan itu punya nama, namanya Yud He Vav He. Bukan. Nah, oke. Baik. Suaranya kecil, Bang. Suaranya kecil, Bang. Suaranya kecil, nggak terdengar sama sekali. Baik, pertanyaan saya. Pertanyaan saya begini. Kalau Kristen menyembah Roh Kudus di dalam Perjanjian Baru, baik Katolik, Protestan, Ortodok, satu pemikiran, satu doktrin, kalau Roh Kudus itu adalah Allah. Kalau Roh Kudus itu adalah Allah, harusnya Musa juga menyembah Roh Kudus. Tunjukkan kepada saya di dalam Torah, Sefer Beresit, Semot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, kalau Musa menyembah Roh Kudus. Satu. Dua, di mana bangsa Israel diperintahkan oleh Musa untuk menyembah Roh Kudus. Tiga, suku Israel, Bnei Yakub atau Bnei Israel itu ada Ruben, ada Shimon, ya. Ada Naftali, ada Gad, ada Asher, ada Ishakar, ada Levi, ada Yehuda. Tunjuk satu sekte, satu suku Yahudi saja yang menyembah Roh Kudus. Silakan. Saya tidak akan menginterupsi Anda kecuali Anda sudah selesai. Silakan jawab pertanyaan saya. Kalau Anda mampu menjawab pertanyaan saya, berarti Anda lebih hebat daripada Edis. Karena selama saya berdebat dengan orang Kristen, sabar. Selama saya berdiskusi puluhan tahun, bahkan 16 tahun saya berdiskusi, tidak pernah ada satu orang Kristen pun yang sanggup menjawab pertanyaan saya. Tiga pertanyaan saya, silakan jawab. Saya mau jelaskan dulu Allah Tritunggal ya. Saya jelaskan dulu. Silakan. Nah, Yahweh atau si Bapa adalah satu oknum yang Allah Tritunggal. Ada pertanyaan? Oke. Saya nggak bertanya itu. Ya, yang saya tanyakan. Saya menjelaskan Tritunggal. Kok pertanyaanmu kan Tritunggal? Yahweh atau Bapa adalah satu oknum yang Allah Tritunggal. Artinya di dalam dirinya ada tiga yang Allah. Paham? Ya. Ada tiga yang ajaib di dalam dirinya. Allah Tritunggal artinya ada tiga yang ajaib di dalam diri Yahweh. Bang Bumasat, itu ada Edis TV, biarkan Edis TV membantu karena dia sudah tidak sanggup menjawab. Edis, jangan kabur. Dengarkan dulu. Saya mau menjelaskan Tritunggal. Pertanyaan kan di sini kan tahu Tritunggal. Aduh. Bapa adalah satu oknum yang Allah Tritunggal. Kan nggak cukup tak bukan memahami kan? Saya nggak tanya itu, Pak. Ya, saya nggak tanya itu. Yang saya tanya, saya ulangi. Bang, saya jamin orang Kristen di muka bumi dimanapun tidak bakal sanggup. Edis saja bubuk sampai Edis tidak sanggup menjawab. Coba sekarang saya tanya. Di mana Musa nyembah Roh Kudus di dalam Torah? Sefer Beresit, Semot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Iya, biar terjawab itu maka saya harus jelaskan Tritunggal. Gini Bang, Anda jawab pertanyaan saya dulu, baru Anda menjelaskan Tritunggal. Karena saya nggak bertanya tentang konsep Tritunggal, karena saya sudah mengerti tentang konsep Tritunggal. Yang kau pahami itu salah. Saya belum memberikan pemahaman tentang Anda mengenai Tritunggal. Yang saya tanya, Roh Kudus itu adalah Tuhan yang disembah oleh orang Kristen. Kalau Roh Kudus adalah Tuhan di dalam Perjanjian Baru, tentunya dia Tuhan di dalam Torah. Tunjukkan Musa menyembah Roh Kudus. Roh Kudus bukan Tuhan.
Oke. Anda tahu skema Tritunggal? Saya tunjukkan skema Tritunggal. Yang kau jelaskan itu salah. Oke, saya tunjukkan. Anda Protestan kan? Saya tunjukkan skema Tritunggal menurut Protestan. Itu salah. Salah itu. Kan? Salah. Oke. Ini saya tunjukkan, teman-teman ya. Skema Tritunggal, baik. Teman-teman, skema Tritunggal baik dalam Protestan maupun Katolik semacam ini. Saya tunjukkan kepada teman-teman ya. Itu salah. Ini nih. Teman-teman, ini menurut Protestan. Saya nggak ngarang. Saya adalah praktisi hukum. Nah, ini konsep Tritunggal menurut Protestan. Ya, Bapak itu bukan Tritunggal. Itu Tritunggal, rumusan Tritunggal. Itu Tritunggal. Tritunggal, Pak, ini tulisannya apa? Rumusan. Makanya kok salah. Loh, salah. Tritunggal. Itu Trinitas. Pak, Tritunggal. Ini Tritunggal, Pak. Makanya kau bukan Kristen. Maka yang memahami Pak, konsep atau skema Tritunggal ataupun Trinitas. Baik, saya akan ganti nih, Trinitas ya. Beda Trinitas dengan Tritunggal. Oke, Trinitas sekarang ya, Trinitas. Beda Tritunggal dengan Trinitas. Nah, ini nih. Ya. Teman-teman lihat nih ya. Ini saya buka kepada teman-teman. Trinitas ya, memahami konsep Trinitas. Sama. Kita buka di sini. Nih, Bapak, lihat. Bapak bukanlah Roh Kudus, Roh Kudus bukanlah Putra, Putra bukanlah Bapa, tapi Putra adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, Bapa adalah Allah. Ini Roh Kudus adalah Allah. Anda percaya? Ceder, macet. Nah, kepentok kan, baik Tritunggal maupun Trinitas sama. Kalau Roh Kudus itu adalah Allah. Menurut skema yang saya tunjukkan dan Anda sudah percaya kalau Roh Kudus adalah Allah. Kenapa Anda tadi mengatakan Roh Kudus bukan Allah? Ya bingung. Udah gini aja. Kalau Roh Kudus itu adalah Allah, kalau Roh Kudus itu adalah Allah, tentu dia juga adalah Allah bagi Musa dan Harun. Tunjukkan kepada saya Musa dan Harun nyembah Roh Kudus. Silakan. Edi saja nggak bisa jawab, Pak, apalagi Anda. Teman-teman, mohon maaf nih. Suara bapaknya atau suara saya yang tersendat-sendat. Mohon maaf, Pak. Saya pastikan dulu kepada teman-teman ya. Soalnya suara bapak putus-putus. Takutnya sinyal saya. Teman-teman yang tersendat-sendat itu saya atau bapaknya. Suaranya kok kayak putus-putus. Bapak, siap. Oke, saya jawab ya. Pak, jangankan Bapak. Ya, saya ulangi ya, saya ulangi. Saya ulangi biar Anda paham. Si Juma pun takut sama saya. Marah dia. Si Juma pun takut sama saya. Si Juma takut. Si Juma pun udah, jawab. Silakan. Saya dengar, silakan. Sama saya. Udah, nggak usah ngurusin orang lain. Anda sekarang sama saya. Anda sekarang sama saya. Apa yang viral? Anda sekarang sama saya. Kencing-kencing sama saya. Ah, mana ada Bang Juma terkejut. Teman-teman, waduh, saya di-report lagi teman-teman. Padahal sebentar ya. Teman-teman, saya di-report lagi sama Oton-Oton. Makanya saya itu sebentar Pak, sabar ya. Teman-teman lihat nih ya. Saya sudah pakai akun yang lain untuk berbicara, tapi tetap ya. Tapi tetap mereka report saya nih. Saya tunjukkan kepada teman-teman ya. Makanya kenapa mereka itu begitu takut sama saya? Saya nggak habis pikir gitu loh. Kenapa mereka begitu takut sama saya? Tuh. Saya di-report lagi teman-teman. Kau yang ketakutan sama saya nggak kok. Live dibatasi untuk beberapa penonton. Saya di-report lagi. Makanya teman-teman yang belum love oren, di love oren atuh. Yang punya bunga dilempar bunga-bunganya. Aduh, saya ini kenapa mereka begitu takut sama saya? Suaranya udah berbeda, tapi tetap aja di report. Aku menjawab. Silakan, Anda jawab. Di mana? Kenapa kok kasih aku menjawab? Silahkan. Udah. Nah, ya, jadi sudah. Allah Trinitas artinya ada tiga yang Allah, ada tiga yang mahajaib, ada tiga yang mahajaib. Allah artinya mahajaib, bukan diri. Allah bukan diri, tapi sifat daripada
Bapa, sifat daripada Roh, sifat daripada Yesus. Jadi gini, ya, Bapa yang Allah di surga, Bapa yang Maha Ajaib di surga, mengutus anak-anak yang Maha Ajaib juga, dan bisa mereka berkomunikasi dengan via Roh Kudus. Itu namanya Allah Trinitas. Nanya apa, jawab apa si Bapak ini? Allah Trinitas yaitu ada 3 yang Allah, ada 3 yang Maha Ajaib, yaitu Bapa yang Maha Ajaib, Terima kasih. utus Yesus yang Maha Ajaib, mereka bisa berkomunikasi via Roh Kudus yang Maha Ajaib. Saya gak nanya itu. Itulah Allah Trinitas. Bapa yang Allah, Bapa yang Allah yang Maha Ajaib mengutus Yesus yang Allah via Roh Kudus yang Allah. Udah? Baik. Menurut Bapak, ini saya tanya nih. Saya tanya, oke, saya paham lah. Saya paham. Saya paham. Oke, itu pengertian Anda menurut iman Anda. Menurut iman Anda, Roh Kudus jadi Tuhan itu sejak kapan? Roh Kudus jadi Tuhan itu sejak kapan? Apakah Roh Kudus sudah jadi Tuhan? Ya, Roh Kudus itu jadi Tuhan sejak kapan? Iya, Roh Kudus itu adalah Allah, pribadi Allah itu sejak kapan? Bukan Tuhan, itu tadi katanya Allah. Saya nggak bertanya bukan Tuhan. Roh Kudus adalah Allah, Roh Kudus adalah pribadi Allah. Itu sejak kapan dia jadi pribadi Allah? Ayo, macet. Roh Kudus adalah nyawa daripada Bapa. Oh, ada Bapak. Saya tanya. Adalah nyawa daripada Bapa Sang Maha Pencipta. Iya, di mana dalilnya kalau Roh Kudus adalah nyawanya Bapak? Kok bisa Bapak itu punya nyawa? Di mana, Pak? What? Di mana? Jadi Bapak itu adalah Allah Tritunggal. Gak usah menjelaskan Bapak kepada saya, Pak. Saya nggak nanya Bapak. Yang saya tanya, Roh Kudus jadi Allah, jadi pribadi Allah itu sejak kapan? What? Macet. Roh Kudus itu adalah sesuatu yang Allah. Roh Kudus itu adalah sesuatu yang ajaib atau sesuatu yang Allah di dalam diri Bapa. Saya nggak nanya saya nggak tanya Roh Kudus itu adalah ajaib. Saya tidak bertanya Roh Kudus itu adalah ajaib. Saya tidak tanya. Ya, saya nggak tanya itu. Yang saya tanya ini nggak tahu judulnya atau apa teman-teman ya. Saya di report lagi nih. Bingung saya itu ya. Akun saya habis terus ini. Ini judulnya saya hapus dulu ah. Heran deh aku tuh. Makanya kan gak cukup tak bersama saya. Baik. Jangankan kau si Juma Roh Kudus, sama saya. Baik. Udah. Roh Kudus adalah Allah sejak kapan? Saya tanya. Anda nggak jawab. Roh Kudus itu jadi Allah sejak kapan? Halo. Halo. Roh Kudus jadi Allah itu sejak kapan? Halo. Teman-teman ini kok dia hula halo. Emang saya nggak ada suaranya ya? Coba teman-teman ngomong. Jadi pribadi Bapak itu adalah pribadi yang Tritunggal. Artinya di dalam tubuh Bapak, di dalam diri Bapak itu ada 3 yang Allah, yaitu tubuh yang Allah atau tubuh yang ajaib. Saya nggak nanya pribadi, firman Pak. Yang Allah atau firman yang ajaib atau kecerdasan yang ajaib. Kemudian roh atau tenaga yang ajaib. Itulah komposisi daripada diri Bapa Sang Maha Pencipta. Saya nggak nanya pengertian dan definisi, saya nggak bertanya. Saya bertanya adalah entitasnya Roh Kudus sejak kapan adanya? Sejak kapan Roh Kudus itu ada? Bingung, macet. Saya tanya entitas Roh Kudus itu sejak kapan adanya, Pak Gumasak? Sejak kapan? Roh Kudus itu ada di dalam diri Bapa Sang Maha Pencipta sejak semula. Nah gitu ngomong. Sudah ada nyawa. Itulah sudah ada sejak semula gitu kan.
Oke, Musa kenal Roh Kudus atau tidak, Pak Gu Masak? What? Ayo, macet. Jadi saya ulang ya, Allah Aduh. Bapa itu adalah Wah, Bapak balik itu lagi, adalah Allah balik Tritunggal, lagi, balik Tubuhnya lagi. ada sesuatu yang Allah. Pak, pertanyaan saya itu sudah dijawab sama Anda mengenai Roh Kudus itu sudah ada sejak awal mulanya. Sudah semula awal ada, ketika Bapak ada ya Roh Kudus ada. Nah, pertanyaan kedua saya, Musa kenal Roh Kudus atau tidak? What? Tidak. Loh, kenapa Musa tidak kenal Roh Kudus? Tapi dengan Roh Kudus lah. Aduh. Tapi dengan Roh Kudus lah, Bapak itu memberikan kekuatannya kepada makhluknya. Aduh. Dengan Roh Kudus lah, Bapak Ini itu Yahweh memberi kekuatan kepada ini. Jadi Roh Kudus itulah tenaga yang ajaib, tenaga yang Allah, tenaga Pak. yang dahsyat. Macet, sudah Yang macet Pak. Udah Pak, macet. Macet sudah. Aduh, Oten ini memang loh. Jangankan si Gu Masak, Edis aja nggak bisa jawab, Edis. Coba ada Kristen yang berbobot nggak ya? Syaratnya di sini kalau sudah bisa open cam wajib open cam ya. Kalau belum bisa nggak apa-apa. Yani, Kristen atau Muslim? Bapak atau Ibu? Halo, salah naik? Aduh, ini nggak ada suara nih. Baik, salah naik kali. Sepia, malam ini ku takkan pulang. Lawidi, Kristen atau Muslim? Lawidi, salah naik? Ah, banyak yang salah naik nih orang-orang. Jadi kalau yang sudah bisa open cam wajib open cam, kalau yang belum bisa nggak apa-apa. Jadi syaratnya begitu teman-teman ya. Kalau otennya sudah wajib open cam, itu yang sudah memang bisa open cam. Kombong kuda, Kristen atau Muslim, wadon apa lanang? Kombong? Halo? Aduh, saya ini orang naik tapi nggak niat naik nih. Diam aja nih. Darwis, Kristen atau Muslim? Darwis? Waduh.